pengantar dari KUA untuk melakukan pemeriksaan dan screening layak hamil di puskesmas. Kemudian hasilnya akan disampaikan kembali ke KUA. Kalau yang untuk gereja itu kami lakukan di tempat kegiatan untuk screening kesehatannya, karena itu pesertanya dalam jumlah besar. Biasanya gereja punya itu 50-70 orang satu kali kegiatan. Jadi bisa dari puskesmas itu turun tim untuk melakukan pemeriksaan. Baik, sambil menunggu dia punya slide-nya. Jadi kesehatan reproduksi calon pengantin. Kenapa sampai pemerintah menurunkan program ini? Ada latar belakangnya. Yang pertama itu karena kasus kematian ibu di negara kita ini masih tergolong tinggi. Kematian ibu, kematian bayi di negara maupun di kabupaten kita. Jadi masih ada ibu-ibu yang meninggal saat proses kehamilan, proses melahirkan, dan setelah melahirkan. Begitu juga bayi yang dilahirkan. Ada yang tidak sempat merasakan kehidupan, lahir langsung meninggal. Kemudian karena masih tingginya angka stunting seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, angka stunting. Jadi kita tahu pencegahan stunting itu dimulai dari masa sebelum hamil. Jadi adik-adik yang hadir di sini adalah periode masa sebelum hamil. Itu mulai dari remaja dan calon pengantin. Latar belakangnya. Ya. Kemudian kematian ibu, kematian bayi itu tidak terjadi begitu saja. Tentu ada rentetan peristiwa yang menyebabkan kasus itu terjadi. Ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung. Penyebab langsung itu misalnya dia mengalami komplikasi saat hamil, mengalami pendarahan, mengalami darah tinggi saat hamil, sehingga bisa membahayakan nyawanya. Ada penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung itu ibu menderita penyakit. Penyakit yang bisa mempengaruhi kondisi kesehatannya dan membahayakan jiwanya. Perencanaan kehamilan. Kebetulan. Ada KIE atau penyuluhan tentang kesehatan reproduksi calon pengantin yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan atau pemahaman dari calon pengantin tersebut tentang kesehatan reproduksi. Jadi diharapkan kalau pemahamannya baik atau calon pengantin sudah tahu, oh bagaimana kondisi kesehatan saya yang baik. Jadi harapannya bahwa dia akan memasuki proses kehamilan itu dalam kondisi yang sehat. Tentu kalau hamilnya sehat, dia akan melahirkan anak yang sehat. Jadi keluarganya pasti bahagia. Kemudian pelayanan kesehatan atau pemeriksaan kesehatan yang dilakukan, tujuannya adalah untuk mempersiapkan kesehatan dari calon pengantin itu sendiri. Lebih khusus yang ibunya, wanita. Calon pengantin wanita itu kita periksa supaya diketahui kondisi kesehatannya bagaimana. Bukan untuk melarang menikah. Tapi tidak ada penyakit apa yang dialami oleh calon pengantin itu bisa diobati dulu sehingga dia memasuki kehamilan itu dalam kondisi yang sehat. Tentu harapan akhirnya juga bahwa ibu hamil yang sehat dia akan melahirkan bayi yang sehat dan tujuan akhirnya keluarganya akan bahagia. Ini informasi kesehatan yang perlu diketahui. Yang pertama tentang informasi pranikah, yang kedua kesehatan, sistem dan fungsi serta proses reproduksi, kemudian hak reproduksi, persiapan pranikah, perencanaan kehamilan dan KB, kemudian kondisi kesehatan dan penyakit yang perlu diwaspadai, pencegahan kemandulan, pencegahan stunting dan 1000 hari pertama kehidupan,
kemudian pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau tentang kekerasan ini mungkin sudah pernah disampaikan. Jadi salah satu indikasi bahwa calon pengantin yang sehat adalah bahwa kesehatan reproduksinya berada pada kondisi yang baik. Apa itu kesehatan reproduksi? Keadaan yang menunjukkan keadaan fisik, mental, dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya yang termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut. Itu kan ulang toh, berarti produksi menghasilkan kembali. Jadi itu kita punya tujuan selanjutnya, misi selanjutnya untuk meneruskan generasi bangsa, melahirkan generasi bangsa. Itu tujuan dari pernikahan. Walaupun kadang dalam pernikahan ada yang tidak bisa menghasilkan keturunan, tetapi itu harus dijalani dengan baik. Jadi resiko kesehatan reproduksi perempuan dia lebih rentan dalam menghadapi resiko kesehatan reproduksi seperti kehamilan, melahirkan, keguguran yang tidak aman, dan pemakaian alat kontrasepsi karena struktur alat reproduksinya. Perempuan lebih rentan secara sosial maupun fisik terhadap penularan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. Laki-laki juga mempunyai masalah kesehatan reproduksi khususnya yang berkaitan dengan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS. Karena itu dalam menyusun strategi untuk memperbaiki kesehatan reproduksi harus diperhitungkan kebutuhan, kepedulian, dan tanggung jawab laki-laki. Jadi apa yang kita lakukan dari pergaulan kita akan berakibat juga terhadap kesehatan dari pasangan kita. Ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Itulah yang perlu kita ketahui. Kalau tentang organ reproduksi saya tidak perlu sampaikan. Ya, kita sudah dapat pelajaran semua tahu waktu SMP, SMA itu sudah diperkenalkan terkait organ reproduksi, dan zaman sekarang sudah maju. Kita sudah bisa melihat di internet, tidak seperti zaman dulu, toh orang harus diajarkan semua. Jadi kita lihat ini adalah proses kehamilan, proses reproduksi wanita. Bagaimana kehamilan itu bisa terjadi? Jadi setelah suami dan istri melakukan hubungan seksual dan istri dalam kondisi subur atau ada sel telur di dalam rahimnya, maka akan terjadi pembuahan. Kita lihat di sini, proses kehamilan itu seperti proses pacarannya kita di dunia nyata. Jadi walaupun berpuluh-puluh laki-laki yang mau dan kita hanya satu yang kita terima. Begitu juga sperma. Satu kali hubungan 3.000 sel sperma yang keluar, tapi hanya satu yang bisa membuahi sel telur. Kalau sudah masuk satunya, dia tertutup secara otomatis. Jadi hanya satu. Yang lainnya silakan keluar lagi. Tidak diterima lamarannya. Jadi hanya satu. Kalau yang kembar berarti terjadi gangguan di dia punya sel telur sehingga dia tidak menutup cepat. Ada 2 sperma yang masuk baru dia menutup. Itu kalau terjadi gangguan, bisa dikarenakan faktor genetik. Kita lihat di situ, dari terjadinya pertemuan tadi sel telur dan sel sperma, dia akan berjalan menuju kita punya rahim untuk menanamkan diri di situ. Hari ke-8 dia sudah sampai di kandungan. Dia sudah menanamkan diri. Hari ke-8, bayangkan. Kita belum apa-apa di luar itu. Kita tidak berpikir bahwa dia ternyata dia sudah menanamkan diri di kandungan. Belum ada reaksi apa-apa di kita. Hari ke-8 dia mulai bertumbuh di situ. Nah, tentu kita punya rahim itu dalam masa subur itu sudah dipersiapkan untuk bisa tinggal atau janinnya itu bisa tertanam di situ.
Kalau kondisi kesehatan kita bagus, rahim kita dalam kondisi yang bagus, maka janin itu akan terus bertumbuh dengan baik. Tetapi kalau ada masalah, misalnya kita mengalami kekurangan darah, kekurangan energi kronis, itu maka janinnya akan terganggu. Jadi kita lihat di situ di sebelah itu pertumbuhan janin dari bulan ke bulan. Cepat prosesnya. Pada usia kehamilan 8 minggu atau 2 bulan, seluruh organ tubuhnya itu sudah terbentuk. Kalau kita USG, detak jantungnya sudah terdengar. Ada yang mengatakan masih darah dia. Oh, ada yang berusaha untuk menggugurkan anaknya. Masih 1 bulan, 2 bulan, dia kan masih darah. Tidak, dia sudah terbentuk semua, termasuk ada denyut jantung. Jadi bagaimana periode penting itu? Periode pembentukan organ-organ tubuh anak 3 bulan pertama. Kenapa bidan selalu mengarahkan bahwa pemeriksaan kehamilan yang baik itu sebelum usia kehamilan 3 bulan. Jadi harus segera lapor ke petugas kesehatan. Jangan alasan karena ada yang begini, permisi, karena belum nikah, ya. Saya belum nikah, saya belum menyampaikan bahwa saya hamil, jadi saya rahasiakan. Tidak, kita lupa bahwa ini periode penting untuk dia. Mau normal, mau berkualitas, tidak, dia punya pembentukan organ itu tergantung dari asupan gizi yang kita makan. Untuk bertumbuh dengan baik, dia perlu zat-zat gizi supaya jantungnya terbentuk dengan sempurna, supaya kepala, tangan, kakinya, organ-organnya semua terbentuk dengan sempurna. Dia membutuhkan asupan nutrisi atau zat-zat gizi. Jadi